نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kembali pelajaran kita yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah membahas di ringkasan ad-darsu as-sabi', pelajaran yang ke-7. Qulna, dan juga kita sudah menyebutkan kaidah namanya atau materi yang namanya ismul isyarah atau asmaul isyarah, kata tunjuk, isim isyarat, isyarat. Dan juga kita sudah mencontohkan dari kata tunjuk ini dalam jumlah mufidah atau kalimat-kalimat. Seperti contohnya hada dan hadihi. Kata tunjuk untuk dekat ini. Artinya sama-sama ini, akan tetapi hada itu dia untuk mudzakkar dan hadihi untuk muannas. Dan juga kita sudah membahas dzalika dan juga tilka. Artinya sama-sama itu. Akan tetapi dzalika untuk mudzakkar dan tilka untuk muannas. Dalam Al-Quran, kalau dzalika langsungnya ayat yang pertama surah Al-Baqarah, juz pertama, alif lam mim, dzalika, dzalikal kitab la raib fihi, dzalikal kitab. Kemudian tilka ummatun qad khalat. Nah, itulah umat-umat yang terdahulu yang sudah hidup di zaman dahulu. Tilka ummatun qad khalat. Nah. Kemudian juga kita sudah membahas kosakata yang baru, muadzinun, maridatun, hadiqatun, baydatun, naqatun, battatun. Naam. Kita juga sudah membahas jamak dari masing-masing sini, masing-masing kosakata yang baru ini mufradat atau kalimatul jadidah. Muadzin, muadzinuna, maridatun, maridatun, hadiqatun, hadaiqun. Dan kita, atau saya sampaikan kemarin, kalau baydatun, naqatun, battatun, insyaallah kita akan beritahukan malam ini jamaknya seperti apa. Saya akan cari tahu dulu kan. Itu kemarin kan. Alhamdulillah setelah saya cari tahu, adapun baydatun ini dia. Baydatun adalah al-jam'u baydatun. Jamak dari baydatun adalah baydatun. Jadi tidak hanya untuk yang seperti saya bilang sebelumnya tadi ya. Jamak muannas salim baydatun pakai alif dad. Baydatun bukan hanya untuk yang berakal saja, kan, tapi juga tidak berakal atau kata benda juga termasuk. Baydatun, kemudian juga bayd, bidan. Nah, tapi yang terkenal yang mana yang sering dipakai baydat sepertinya, baydat. Bukan biyud atau bidan atau bayd. Tapi yang sering biasanya teringat alhamdulillah setelah baca ini, ketika saya di Madinah itu yang banyak orang atau teman-teman saya bilang orang Arab ketika di baqalah, di toko kelontong, toko kelontongan, pengen beli telur, bilangnya apa? Bayat, telur. Maksudnya apa telur? Telur. Bayat. Nah, di sini ada al-baydatu, ini pengertiannya, ma tad'u inasut tayr wa nahmiha, apa yang dihasilkan atau yang diletakkan oleh
burung betina ataupun serupa dengannya. Yang watakunu min sigharu, dan kemudian dari telur tersebut menghasilkan anak dari burung tadi. Kalau ayam dia dari bangsa burung ya. Nah, jadi itu jamak dari baydatun, baydatun atau bayd. Nah, itu yang populer saja yang saya sebut ya. Kita akan tulis sini. Baydatun atau bayd. Nah, kemudian naqatun, unta betina. Oh, unta betina ini. Jamaknya adalah nuqun atau naqat seperti yang tadi, atau anwaq. Jadi yang gampang yang seperti tadi aja ya, baydatun ataupun naqatun. Nuq. Tapi yang masyhur yang mana? Yang nuq ini sepertinya. Nuqun. Nah, al-unsa min al-ibil. Unsa ibil maksudnya unta betina. Nah, jadi ini jamaknya adalah nuq atau nuqat, naqatun. Dan kemudian battatun, bebek betina. Jamaknya adalah bututun atau bitat. Kemudian di sini katanya jamu battah. Hewan jinsun thair ma'i min al-fasilatil battiyah. Jenis burung yang hidup di air. Jadi bebek termasuk bangsa burung ya. Nah, qasirun rijlain. Lehernya pendek dan juga kakinya aridun, pendek dan aridul minqar. Apanya? Minqar tuh corong mulutnya itu panjang. Nah, penjelasan dari battah. Jadi dalam kamus, selain kamus bahasa Arab ke Indonesia, ada juga namanya kamus dari Arab ke Arab. Jadi seperti bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia, jadi menjelaskan kata bahasa Indonesia yang tidak dimengerti, mencari kamus KBBI, kemudian artinya juga bahasa Indonesia menjelaskan. Begitu juga di sini di kamus Arab juga seperti itu. Jadi kita mencari kata Arab, kemudian yang keluar apa? Artinya juga Arab. Namun artinya Arab itu menjelaskan bagaimana bentuknya battah tadi. Menjelaskan apa itu battah, sejenis burung hidup di air gitu. Nah, jadi jamak di sini adalah bututun atau bitat. Tapi di sini terakhir katanya apa? Wahidatuhu battatun lidzakari wal unsa. Jadi sama seperti namlah. Semut. Jadi battatun maksudnya itu apa? Satu bebek. Jadi battah lidzakari wal unsa. Bisa untuk bebek betina dan bisa untuk bebek jantan. Jadi battatun itu seperti namlatun, jenisnya apa? Satu bebek. Seperti namlatun, satu semut. Akan tapi jenis secara keseluruhan kita bilang semut, nggak peduli itu semut yang merah atau hitam, namlun saja, namlun tanpa tamarbutah. Bangsanya, jadi namlun bangsa semut. Begitu juga dengan bebek. Katanya sini battun. Jadi battun bebek secara umum. Jadi sini battatun jamak tadi apa? Bitatun atau butut. Bitatun. Butut. Nah, bitatun atau butut. Nah, jadi battatun bisa untuk bebek betina dan juga untuk bisa bebek jantan. Kalau batun saja tanpa marbutah, bebek secara umum, bangsa bebek. Nah, setelah kita jelaskan ini, kita seperti yang kita bilang kemarin, kita akan masuk ke durusul lughah
Ad-darsu as-sabi'. Nah, sama seperti yang di ringkasan tadi, kalau di ringkasan dia hanya satu halaman saja menjelaskan materinya, penjelasan materinya, di darsus sabi' ini juga sedikit ya. 2 halaman. Selesai. Ada 3. Nah, tamrinnya sedikit dan juga percakapannya juga sedikit. Oleh karena itu, saya ingin mendengar teman-teman sekalian untuk membaca yang Ad-Darsu As-Sabi' ini. Naam, Al-Hilal. Isma'uni? Al-Hilal. Siap Ustaz. Naam, tafadhal Al-Hilal, iqra. 39, naam. Siap Ustaz. Ma hazihi. Dari Ad-Darsu As-Sabi' ya. Ad-Darsu As-Sabi'. Ad-darsus sabi'. Man hazihi? Hazihi Aminah. Hadihi. Hazihi Aminah. Ini alifnya panjang nih. Apaan Ustaz? Bentar, saya akan tulis di sini. Aminah nih. Oh iya. Karena kalau gini panjang nih. Siap Ustaz. Man hazihi? Hazihi Aminah. Wa min tilka. Tilka Fatimah. Bukan min. Kan tapi apa? Bukan wamin ya. Waman. Nah. Waman tilka. Tilka Fatimah. Nah. Hazihi tabibah. Wa tilka mumarridah. Hazihi man Hindun. Bukan man. Hazihi min India. India. Hindi. Hadihi minal. Ada alif lam ya. Minal. Dari minal. Dari min dari minal. Hazihi minal Hindi. Wa tilka minal Yaban. Panjang pendeknya minal. Minal Yabani. Nah. Yaban. Hazihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man haza? Haza Hamid. Haza Hamid. Hanya banyak. Bukan Hamid. Man haza? Haza Hamid. Hamidun. Hamid. Afwan sinyalnya mungkin kurang bagus di sini. Jelas kok suaranya. Siap. Jelas Ustaz. Man haza? Haza Hamid. Bukan seperti itu. Hamidun. Bukan Hamid. Tapi Hamid. Hamid. Oh, siap Ustaz. Haza Hamid. Nah. Wa min zalika. Bukan min. Wa man zalika. Nah. Zalika aliyun. Atulaka dajajah. Atilka. Nah, atilka. Atilka dajajah. Atilka dajajah. Tilka batotun. Batahun. Batotun. Asbuk, barakallahu fiik. Berarti lagi ya, Hilal bacanya. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kalau
kita dalam masa pembelajaran ini usahakan harokat ini dibaca. Seperti hadhihi aminatu, kemudian hadhihi tabibatun. Walaupun dia tidak tertulis harokatnya, usahakan nanti kita baca. Kan tapi Siap, dalam Ustaz. percakapan sehari-hari di orang Arab itu mereka ya sukun-sukun saja ujung-ujungnya di hadhihi aminah, hadhihi tabibah, minal Hind, minal Yaban gitu. Nah, hasan tabarakallah fiik. Kemudian Almer, tafadhal Almer. Almer Bima. Ya, Ustaz. Silakan lanjutkan Almer. Halaman 40. Ma tilka baydatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisun wa tilka sayyaratul mudir. Sebentar, hadi saya Ya, Ustaz. ulang lagi hadi sayyaratul mudarrisi. Almer. Ya, Ustaz. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudir. Lanjutkan Almer. Ya, Ustaz. Lanjutkan. As-sa'atu Abbasin hadhihi As-sa'atu Abbasin hadha la hadhihi As-sa'atu Abbasin hadhihi la Naam. hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atun Abbasin. Sa'atu Abbasin. Naam. Lanjutkan Almer. Dalika Dzalika dikun wa tilka dajatun. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Jadi yang tadi as-sa'atu Abbasin tadi, jadi ini dia tanya ya, artinya hal atau apakah. Bukan bukan dalam satu kata ya. Bukan as-sa'atu, bukan. Aslinya ini pakai spasi ini. Kemudian spasi di sini. As-sa'atu. Namun dalam penulisannya dia digabung supaya yang ini tidak sendirian. Yang ini. Jadi as-sa'atu Abbasin, jadi jangan tertipu atau ragu ya. Yes. Apalagi kalau setelahnya ada tanda tanya. Iya, Ustaz. Santa barakallahu fiik. Kemudian kita akan masuk ke tamarin. Padahal di sini hanya ada 2 tamrin saja, 2 latihan saja. Kan tapi dibuat judulnya tamarin, latihan-latihan. Bukan tamrinani, 2 tamrin. Nah, dalam bahasa Arab mayoritasnya kalau dia jamak itu ditujukan atau diperuntukkan untuk 3 ke atas, jumlah 3 ke atas baru pakai jamak tamarin kalau ada 3 latihan.
Kemudian kalau misalnya dia hanya dua saja, jadikan musanna namanya. Tamrinani, tamrinun, tamrinani, atau tamrina ini. Nah, akan tapi di sini dibuat tamarin. Mungkin itu untuk tujuan apa? Tujuan untuk kalau dia itu lebih dari satu. Padahal kalau pemakaiannya secara umum seperti tadi ya, 3 baru dikasih jamak. Nah, untuk memudahkan saya mungkin, atau mungkin penulisnya ingin membuat tamrin lebih dari 2, atau dari 2. Nah, wallahu a'lam. Ataupun memilih, ataupun penulisnya mengambil pendapat atau pandangan yang mengatakan kalau jamak itu lebih dari 1, 2 pun termasuk jamak. Nah, jadi tamarin, latihan-latihan. Kita akan baca 2 latihan ini karena biasanya 2. Kita akan baca sampai habis ya, insyaallah. Naam, Auliadi. Hadir Ustaz. Tafadhal Auliadi. Hadihi madrasatun wa tilka jami'atun. Jalika himarun wa tilka bakaratun. Jalika masjidun wa tilka madrasatun. Haja jamalun wa tilka naqatun. Hadihi madrasatun wa tilka talibatun. Haja kalbun wa jalika qitun. Haja baitul muajjimi wa tilka hadiqatut tajiri. Nah, ahsan, tabarakallahu fiik. Jadi di buku teman-teman semuanya sesuai perintah latihan iqra waktub. Iqra, bacalah dan tulislah. Jadi teman yang membaca usahakan yang lain untuk mengkasih baris. Menyentuh tilka jami'atun dzalika himarun baqaratun. Jadi yang supaya cepat dalam memberikan baris, misalnya temannya bacanya cepat, itu yang dikasih baris yang kira-kira kita tidak tahu saja barisnya apa. Seperti hadi kita tahu barisnya, tidak perlu dikasih baris. Kemudian zalika kita tahu barisnya bagaimana, bukan zilika, ziliki. Nah. Tapi dia zalika, jadi ini sudah umum, tidak perlu kita kasih baris. Jadi himarun, jika kita tidak tahu kalau ini ada himarun, kita kasih himarun. Nah, begitu seterusnya. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, tafadhal, Ahmadi. Itu yang nomor 5 tadi itu hazihi madrasatun atau mudarrisatun ya Ustaz ya? Nah, karena dia di sini, Hasanta, yang bagus ya. Karena di sini dia, ya tertulis ya. Namun, padahal di sini dia sebenarnya bisa saja dibuat madrasatun. Bisa saja dibuat madrasatun karena dia tidak berbaris. Watilka talibatu, ini sekolah dan itu adalah murid perempuan. Akan tetapi karena pasangannya di sini tilka talibatun, dia lebih cocok ke mudarrisatun. Ini guru, ini murid perempuan, ini guru perempuan, ini murid perempuan. Nah, mudarrisatun. Tapi dibaca madrasatun juga boleh sebenarnya. Boleh. Nah, kalau untuk menyesuaikan dengan setelahnya lebih cocok ke mudarrisatun dari madrasatun. Nah, jadi dia ada yang jadi madrasatun benar, mudarrisatun lebih benar. Jadi tidak ada yang salah ya. Nah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama. Nah, kemudian latihan yang kedua, asyiril kalimatil atiyah bismi isyaratin lil ba'id dzalika tilka. Nah, jadi di latihan yang kedua ini perintahnya untuk asyir. Kasih tanda atau kata tunjuk, asyir. Kita tulis harapnya sini. Asyir. Kasih tanda tunjuk atau kata tunjuk untuk ilal kalimatil atiyah di kosakata ini bawah ini bismi isyarah dengan isim isyarah kata tunjuk lil ba'id. Kata tunjuk yang jauh lil ba'id. Lil ba'idi. Apa kata tunjuk jauh? Zalika juga tilka. Nah, yang kita sudah jelaskan kata tunjuk jauh ini zalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Nah, jadi dicocokkan dengan kosakata setelahnya, setelah titik tersebut. Naam. Farhan.
Ya Ustadz. Nah, tafadhal. Pertama, zalika ummun. Yang kedua, Kenapa tadi Kak? Umun dia? oh iya, itu perempuan ya. Tilka, Ustadz. Nah, Lupa, saya kira yang ada tamar butohnya aja. enggak semua ya. Ya Ustadz. Yang kedua, zalika abun. Zalika? Abun. Enggak pakai tasjid. Oh, Abun enggak. langsung itu. Abun. Abun. Apa arti abun? Ayah. Nah, jadi abun bukan abun, nah, abun. Abun. Yang ada tasjidnya itu hanya yang ummun, baru tasjidnya. Pakai tasjid ummun bukan umun. Ini ummun. Kemudian yang abun langsung, enggak pakai tasjid. Nah. Lalu zalika qalamun. Nah. Tilka mil'aqatun. Zalika ainun. Ainun. Apa arti ain? Apa arti ainun? Mata. Pasang. Oh iya, mata. Mata mu'annas. Karena sepasang. Iya, karena sepasang. Jadi kalau satunya dia mudzakkar apa mu'annas? Yes. Mu'annas. Jadi tilka ainun. Jadi tilka. Tilka ainun. 6. Zalika hajarun. Zalika komisun. Zalika kidrun. Ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kalau kidrun itu mu'annas. Sama'i ya, sama'i. Diriwayatkan dari orang Arab kalau itu sudah menjadi mu'annas walaupun dia tidak ada tamar buqahnya. Walaupun dia lafaznya bentuknya seperti mudzakkar. Dan tapi orang Arab menyebutnya pakai hadhihi. Nah, kidrun apa Ustaz? Saya lupa. Kidrun panci. Panci. Tilka kidrun. Nah. Tilka nafizatun. Tilka baqaratun. Zalika maktabun. Tilka naqatun. Naam, hasbuk. Barakallahu fiik. Ahsanta. Naam. Fauzan Akbar. Keluar Fauzannya. Nah, Fauzan. So lagi. Salah pencet mungkin. Fauzan. Tasma'uni. Humam, Fauzan. Belum ada suaranya. Nah, Humam. Nah, Ustaz. Silakan Humam, lanjutkan Humam. Wasil. Sinyal. Ya, nggak apa-apa ya Fauzannya. Nggak apa sinyal. Nah. Lanjutkan Humam. Yang Nomor 13. Zalika muhandisun. Zalika muazzinun. Tilka mumarridatun. Zalika sarirun. Tilka hadiqatun. Tilka talibatun. Zalika jamalun. Tilka battatun. Naam, barakallahu fiik. Naam, jadi kita sudah selesaikan dua latihan ini di ad-darsu as-sabi'. Kemudian adapun al-kalimatul jadidah yang sudah kita bahas sebelumnya di ringkasan yang berwarna dan juga ada gambarnya lebih jelas. Kemudian kita sudah menjelaskan
asmaul isyarah al-qarib, asmaul isyarah al-ba'id. Kata tunjuk untuk yang dekat dan juga kata tunjuk untuk yang di jauh, untuk yang jauh. Nah, kemudian insya Allah kita akan masuk ke ad-darsu ats-tsamin, pelajaran yang ke-8. Ini percakapannya hanya sedikit. Tamarinnya ada 1, 2, 3, 4, 6, ada 6. Nah, insya Allah kita akan jelaskan dari ringkasan dahulu, karena seperti yang teman-teman lihat semua di buku, kalau materi atau kaidah ilmu bahasa Arabnya jelaskan di akhir, baru diterangkan apa itu isim isyarah. Tapi di ringkasan itu di awal, materinya di awal, kemudian baru latihan. Ya, kan tapi Rasulullah latihan dulu baru materi, terbalik ya. Nah, ini memudahkan kita akan ringkasan dahulu karena materinya di awal. Di ad-darsu ats-tsamin. 3 halaman. Ad-darsu ats-tsamin, pelajaran yang ke-8. Darsu ats-tsaminu, pelajaran yang ke-8. Nah, apa saja materi yang akan kita bahas di pelajaran ke-8 ini? Yang pertama itu al-lamul milkiyah, lam milik. Lamul milkiyah, lam milik. Jadi, apa yang dimaksud dengan lam milik? Ini. Li. Untuk dia termasuk juga dengan huruf jar. Sepertinya kemarin ada kita bahas sekilas seperti asal saya. Ada apa tidak? Sepertinya ada ya. Atau saya lupa. Soalnya pagi saya ngajar di pesantren. Di sini apa? Pagi saya kasih tahu. Nah, mungkin ada sekilas sepertinya. Jadi Yang 5 bukan, Ustaz? yang mana? Yang 5. Minta. Iya, 5 ya benar. 5 ya itu. Di bawahnya ada lil maktabi. Li apa? Nah, di bawah 5 untuk siapa? Jadi lam al-milkiyah ini seperti yang teman-teman lihat, itu dia lam berbaris kasrah, li. Gunanya untuk kata milik. Seperti dalam bahasa Inggris itu my. Kalau kata milik untuk saya, my book, buku saya. Kan tapi dalam bahasa kitabi. Maksudnya apa? Di sini dia bukan seperti itu ya, seperti my tadi. Jadi dia kata milik untuk di awalan, bukan di akhiran, di awalan kata benda tadi. Seperti lit-talibi, bagi santri, jadi bagi artinya. Lit-talibi an yadrusa an yajtahida fi dirasatihi, bagi santri lit-talibi, atau ala talibi. Nah, seperti yang ala talibi cocok. Jadi li ini untuk menjelaskan kata milik. Liman hadza, li fulan. Punya siapa ini? Lil waladi atau lil ummi. Nah, di kata milik yang di awalan, bukan di akhiran. Ya, maksudnya apa di awalan kalimat? Kita akan jelaskan. Jadi lam ini adalah salah satu huruf jar yang lainnya. Kalau kemarin kita membahas huruf jar ada 4 saja ya, padahal dia ada banyak. Jadi dicicil sini. Kemudian keluar lagi satu lagi sini. Kemarin kita bahas fi dan juga min, ala, dan juga satu lagi apa? Fi, min, ala. Teman-teman ada ingat? 4 maknanya materi huruf jar. Fi, ala, min, ala. Ya, ilah. Fi, min, ala, dan juga ilah. Ada 4.
Di 4 huruf jar yang baru kita pelajari. Dan ini yang kelimanya, lam. Dan huruf jar itu banyak, lebih dari 10 ya. Nah, jadi insyaallah ini kita akan belajar huruf jar kata milik lamul milkiyah. Lam untuk milik huruf jar yang kelima. Nah, jadi apa katanya di sini? Termasuk huruf jar mengkasrohkan harakat akhir kata benda setelahnya. Jadi sama fungsinya seperti min, fi, ala, dan juga ila. Mengkasrohkan akhir kata benda setelahnya. Sudah bagaimana? Kita akan masuk contoh. Seperti di sini al-mudarrisu ditambah lamul milkiyah. Nih. Teman-teman lihat. Al-mudarrisu. Su-nya pakai warna kuning untuk menjelaskan, menekankan kepada kita semua kalau itu yang akan berubah nantinya. Al-mudarrisu ditambah masuk lam yang warna merah ini, lam ditambah al-mudarrisu tadi menjadi lil mudarrisi. Jadi berubah menjadi si, lil mudarrisi. Jadi itu adalah fungsi atau penggunaan lamul milkiyah atau penggunaan lamul milkiyah yang huruf jar, lamul jar. Nah, mengkasrohkan harakat akhir kata benda setelahnya. Yang awalnya min dhammah menjadi kasrah, al-mudarrisu menjadi lil mudarrisi. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita akan masuk kata benda, ini ada latihan 5 dan 6. Maksudnya yang hijau ini untuk menjelaskan ya, yang di Durusulullah. Lat 5 sampai 6. Jadi materi ini adanya di latihan ke-5 sampai 5 dan 6. Tapi di sini dirangkum dengan bagus ya, susun rapi. Jadi kata benda berakhiran alif. Jadi alif itu bukan hanya garis lurus saja. Nih, yang ini juga ya, tapi tidak ada titiknya, titik duanya ya. Namanya alif juga. Kalau ada titik duanya di bawah, berarti ya, bukan alif. Namun, ini kenapa dikasih strip atau ini? Atau berbentuk. Jadi gambar alif atau berakhiran kata benda berakhiran alif, dia ada seperti ini. Kalau tidak dia garis lurus, kalau bukan garis lurus dia pakai ya, tapi tidak ada titiknya. Tidak titiknya. Itu termasuk alif. Nah, jadi harakat akhirnya setelah dimasuki lamul milkiyah tadi, nah seperti teman-teman lihat, tidak akan berubah merah. Sengaja dikasih merah supaya menekankan kalau kata tadi tidak akan berubah kalau kata benda berakhiran dengan alif seperti yang tadi, alif garis lurus atau alif ya yang nggak ada titiknya. Jadi yang seharusnya dia berbaris kasrah seperti ilal baiti kasrah. Kemudian ila Musa, bukan ila Musi, ila atau ila Musin. Tidak bisa. Karena ada ya yang tidak ada titiknya ini, masih alif itu namanya. Kalau dalam apalagi dia ada alif seperti apa? Alif memduda atau maksur. Nah, nanti itu insyaallah tingkat lanjut ya belajarnya. Bedakan bagaimana. Jadi ila Musa. Terus ini teman-teman hanya perlu tahu kalau ya yang tidak ada titiknya itu dia alif. Aslinya alif. Bukan hanya alif yang tegak lurus saja, garis lurus. Seperti tadi aja. Nah, ini. Jadi ada dua, alif yang ini atau yang ini. Jadi kalau di akhiran kata tadi dia seperti tadi, nggak ngaruh ya huruf jarnya. Jadi ilah huruf jar. Tidak mempengaruhi, tidak berubah katanya karena dia ada alifnya. Ila Musa, kemudian ilal mustashfa Musa. Apa arti Musa? Nabi, nama Nabi. Nah, nama Nabi Musa. Akan tapi dalam bahasa Arab juga dia mus atau Musa bisa diartikan itu pisau.
Nah, dalam hadis juga ada itu. Abu Hurairah pernah bilang meriwayatkan kalau dahulu kami tidak tahu. Jadi muradif dari Musa ini sikin ya, sikin. Sikin sudah tahu kita semua kan? Kalau pisau artinya. Jadi muradif dari sikin Musa. Seperti yang sudah kita jelaskan juga waktu kita menjelaskan kosakata sikin. Dahulu Abu Hurairah tidak tahu, tidak mengenal kosakata yang namanya sikin. Kemudian sampai Nabi menyebutkan lafaz sikin barulah tahu. Berarti apa tandanya? Tandanya Abu Hurairah hanya tahu dia kalau pisau itu al-musa atau mus. Nah, kalau seperti yang sudah pernah cerita saya di Masjidil Haram di dekat Ka'bah setelah kita umrah. Udah pernah apa belum saya ceritakan di sini? Sepertinya belum ya. Di kelas pagi sepertinya saya jelaskan. Nah, jadi setelah kita tawaf Ka'bah, kemudian setelah kita menerbangan dari Safa dan Marwah, sa'i baina Safa wal Marwah, kita akan pergi ke tukang cukur. Biasanya yang paling terdekat itu di bawah Tower Zamzam. Tower Zamzam itu yang bangunan yang ada tinggi, ada jamnya di atasnya. Itu Tower Zamzam, gedungnya. Jadi di bawah itu banyak tukang cukur. Jadi mereka bilang, ketika kita sampai di sana, tukang cukur itu bilang apa? Ini mau dicukur biasa atau dipendekkan saja rambutnya, atau taksir atau qasar, atau bilmus, pakai pisau licin, dilicinkan. Jadi gitu mereka bilang, bilmus wala qasar bil makinah, pakai mesin. Makinah itu mesin cukur ya. Jadi kalau mesin cukur itu nggak bisa dibuat botak, hanya bisa menyisakan rambut. Jadi kalau mau botak itu harus pakai disampoin dulu, kemudian langsung sebentar. Kalau mereka cukur rambut itu sebentar, 5 menit selesai mungkin, karena orang yang ramai juga ya. Jadi dikasih semacam apa itu. Ya teman-teman, ada yang pernah umrah? Insyaallah semoga segera ya. Semoga segera bisa umrah dan juga haji. Amin. Jadi saya akan cerita sedikit supaya intermezzo ya, iklan, supaya tidak ngantuk. Jadi 5 menit selesai mereka. Dari rambut yang panjang-panjang itu sampai menjadi licin sebentar, 5 menit atau mungkin kurang. Dikasih sampo sini tuh, diminyain sampo kayak berbusa gitu, jadi langsung pakai mus apa, pisau cukur, langsung dikikis, langsung licin bilmus. Dan tapi kalau pakai makina atau pakai mesin cukur nggak bisa kayak gitu. Jadi Musa, bisa dia adalah nabi kita yang Musa alaihissalam, atau juga bisa Musa atau mus, pisau cukur, pisau. Dan tapi di sini sepertinya itu Nabi Musa, ila Musa, kepada Nabi Musa. Nah, mungkin ke pisau cukur. Apa yang pisau cukur? Nah, ilal mustashfa. Al-mustashfa ta'rifun? Apakah teman-teman semua tahu arti mustashfa? Rumah sakit ya, Ustaz. Iya, rumah sakit. Mustashfa. Jadi dia karena ada huruf jar di sebelum mustashfa ini, seharusnya ada ilal mustashfi kan? Ilal mustashfi. Tapi tidak. Kaidahnya mengatakan kalau dia di akhirannya ada alif, maka dia tidak berubah sama sekali. Masih tetap mustashfa. Kalau dia pun tidak ada ilahnya ini, seharusnya dia apa? Al-mustashfu. Kita akan kembali ke sebelahnya. Seharusnya dia dhammah barisnya. Akan tapi tidak juga. Tetap dia al-mustashfa. Al-mustashfa nggak ada, al-mustashfu atau mustashfun nggak ada. Jadi mustashfa ya mustashfa saja. Harokatnya fathah dari sono yang begitu. Kemudian seperti juga Musa, seperti juga seharusnya musun ya. Enggak. Ya Musa, kemudian juga al-baitu dhammah ya.
Ini untuk menjelaskan normal ya, normal, hukumnya normal. Seharusnya dhammah, kemudian dimasuki huruf jar menjadi ilal baiti, akan tapi di Musa dan al-Mustashfa dia tidak berubah ketika dimasukkan huruf jar. Nah, kemudian kita akan bahas kembali yang ini, kaidah yang ini. Ada di latihan yang ke-7. Apa katanya sini di depan dan di belakang? Kosakata baru. Jadi di belakang khalfa, di depan amama. Sebelumnya saya ingin memberitahu muradif dari khalfa, sinonim kata dari khalfa. Man ya'rif? Ada yang tahu? Nah, wara'a. Kalau amama, baina amami misalnya, baina yadai, di depanku. Atau qudam, bukan baina ya. Ini untuk menjelaskan di depan saya, bukan di depan saja. Bentar. Saya akan hapus dulu. Qudam. 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 Qudam atau amam. Qudam. Jadi yang banyak digunakan di sana di Arab atau di Madinah atau di Arab secara umum di Arab Saudi. Qudam bukan amama. Tetapi di Indonesia lingkungan pesantren banyak menggunakan kata amama. Nah, artinya sama. Qudam dia bahasa fusha, masih fusha ya, masih baku. Qudam syuai, ke depan sedikit. Kamu ke depan sedikit. Itu bahasa yang tidak bakunya, syuai, sedikit. Kalau yang bakunya qudam qalilan. Atau nanya di mana rumah sakit, qudam mabna al-mustashfa, qudam mabna al-ma'had. Di depan bangunan, di mana rumah sakit? Di depan bangunan ma'had, pondok. Nah, jadi khalfa muradifnya mura'a, amama muradifnya qudam, yang artinya khalfa di belakang, amama di depan. Kemudian apa fungsi dari khalfa dan amama ini? Kenapa harus dibahas? Masih terkait dengan materi sebelumnya. Mengkasrahkan harakat akhir kata benda setelahnya. Sama ya, seperti al-lamul milkiyah tadi. Kasrahkan. Akan tapi perbedaannya apa? Al-lamul milkiyah dia masih termasuk huruf jar. Khalfa dan amama dia huruf jar, namanya mudhaf atau dzarf. Dzarf al-makan. Nah, pembahasan tersendiri ya. Sini tidak jelaskan. Nah, khawatir itu untuk membingungkan ya. Bedanya apa dzaraf sama jar, kemudian kenapa dia bisa jadi mudhaf? Nah, membingungkan ya kalau jelaskan. Nah, jelas dia bukan huruf jar. Jadi khalfa dan amama bukan huruf jar. Nah, walaupun fungsinya sama seperti huruf jar. Mengkasrahkan kata yang setelahnya menjadi khalfal baiti, amamal baiti. Apa kata di sini? Karena mudhaf. Jadi hukumnya berlaku hukum mudhaf. Jadi khalfa dia mudhaf, al-baiti mudhaf ilaihi. Begitu juga dengan amama dan juga al-bait. Amama mudhaf, al-bait mudhaf ilaihi. Itu sudah belajar dengan al-mudhaf apa? Mudhaf ilaihi juga apa? Mudhaf yang disandarkan atau disandingkan, mudhaf ilaihi. Nah, yang bersandar. Nah, jadi kita akan masuk kosakata yang baru. Yang pertama liman. Nah, berarti belum ya? Kemarin kita di latihannya ada liman. Yang siapa? Ternyata baru sini dibahas.
secara rinci. Jadi hanya sekilas saja berarti tadi. Liman, milik siapa? Jadi liman ini sebenarnya dia dari lam tadi kan, lam ditambah dengan man. Jadi liman, lam memilikiah, kemudian man, tanda tanya menanyakan siapa. Jadi liman, milik siapa? Milik siapa? Liman hadzal kitab, punya siapa buku ini? Atau liman dzalikal qalam, punya siapa pena itu? Nah, liman, milik siapa? Kemudian ada namanya al-ana, artinya sekarang, al-an. Al-ana adhabu ilal baiti, sekarang saya pergi ke rumah. Jadi al-an. Dalam Al-Quran juga ada banyak seperti al-ana. Seperti dalam surah Yunus, al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana. Kita akan lihat. Mana yang saya maksud tadi. Surat Yunus. Al-an. Ini ya. Begini, penulisannya dalam Al-Quran. Tidak sama ya, karena Al-Quran punya metode khusus dalam penulisan beberapa huruf. Namanya Ar-Rasmul Utsmani. Jadi al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi sini menceritakan tentang Fir'aun. Tatkala Fir'aun itu mau tenggelam ya. Sudah mengejar Nabi Musa, kemudian mau tenggelam, belum meninggal ya, belum mati ya. Belum meninggal. Dia ingin baru muncul timbul rasa imannya, ingin beriman. Hatta idza adrakahu wajawazna bani Israil al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Tatkala Bani Israel itu melewati lautan yang dibelah pakai tongkat Nabi Musa atas izin Allah, atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Kemudian bala tentara Firaun, termasuk Firaunnya juga, ikut menyeberangi lautan tadi yang sudah terbelah tadi, baghyan wa 'adwa, ingin menindas atas dasar pemusuhan tadi. Nabi Musa dan pengikutnya, hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illallah amant bihi banu Israil. Sampai hatta idza adrakahu al-gharaq, sampai ketika dia merasa dirinya akan tenggelam, karena Nabi Musa sudah sampai di ujung, dia masih di tengah lautan, lautan yang nutup. Baru dibilangnya apa? Qala amantu annahu la ilaha illallah amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan selain yang diimani atau dipercaya oleh Bani Israil, pengikut Nabi Musa, dan wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim, yang pasrah, yang akan diri. Padahal sebelumnya apa katanya? Sudah didakwahkan, qala ana rabbukumul a'la. Sombong, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi katanya. Sekarang dia baru ngaku kalau dia Tuhannya manusia biasa lemah. Kemudian apa? Al-ana, sekarang, al-an, sekarang. Al-an, baru sekarang kamu ingin beriman, itu maksudnya seperti itu dalam Quran. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal muslimin. Baru sekarang ingin beriman, adalah sebelumnya wa qad asaita, sebelumnya kamu itu bermaksiat, sombong, kabur, aku Tuhan. Wa kunta minal muslimin, juga kamu itu termasuk orang yang merusak. Merusak bagaimana? Dia maksa orang atau rakyat dia untuk mengakui kalau dia itu sebagai Tuhan. Merusak ya, minal mufsidin. Nah, lanjut ayatnya panjang tadi. Falyauma nunajjika bi badanika litakuna min khalfika ayah. Jadi ini bisa dijadikan alasan kenapa jasad Firaun itu masih ada sampai sekarang. Dia berikan jadi mumi. Ayatnya, falyauma nunajjika, dan hari ini kami selamatkan badanmu bi badanika, fisiknya saja masih utuh, badanika litakuna liman khalfika ayah. Agar apa? Dijadikan sebagai pelajaran pada orang-orang setelah kamu. Jadi janji Allah, jasadnya utuh, tidak hancur ya. Supaya orang lihat, oh ini loh orang paling sombong dahulu. Nah. Jadi al-ana dia artinya sekarang. Nah, jadi kosakata yang ungkapan yang baru, bedanya kata benda tadi ya. Kalau di atas itu ungkapan, di bawah kata benda. Nah, liman
milik siapa, kemudian al-ana, kemudian kosakata kerja yang baru jalasa. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ada namanya jalisun, sedang duduk, atau ada namanya juga jalisun, teman duduk. Dan kata kerjanya jalasa yajlisu. Jadi kalau saya sedang duduk ajlisu, dia sedang duduk yajlisu, dia laki-laki sedang duduk yajlisu, dia perempuan sedang duduk tajlisu, kami sedang duduk najlisu. Nah, jadi tinggal berubah saja. Ini fi'il madhi ya. Belum ada nih pasal tentang rincian fi'il madhi mudhari. Nah. Jadi jalasa ini adalah dia telah duduk, jalasa. Asal kata kerja tadi, jalasa. Kemudian jalas, dia namanya dalam ilmu sharaf, jalasa yajlisu, julusan, fahuwa jalisun, majlusun, seterusnya. Dalam ilmu sharaf yang lagi. Menjelaskan perubahan-perubahan dari kata kerja ini. Nah, itu hanya sekilas saja kita beritahu. Kemudian ada namanya, nah, kita akan masuk kosakata yang baru dari kata benda, hanya ada sedikit, 9. Yang seperti kita jelaskan sebelumnya, al-mustasfa, bukan al-mustasfu, jadi nggak ada. Jadi mustasfa itu selalu dia harakatnya fathah, karena di akhir ujungnya ada alif nih, al-mustasfa. Jadi ilal mustasfa, minal mustasfa. Nah, selalu mustasfa. Alif untuk ya yang tidak ada titiknya. Nah, kemudian sikinun, pisau. Nah, sepertinya sudah ada kemarin pisau. Belum ada ya? Baru ada di sini. Belum. Nah, sikin itu Musa seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sikinun, pisau. Kemudian ada mihrabun, tempat imam, mihrab. Imam salat itu mihrab namanya. Ada ruangan khusus imam mengimami, itu mihrab. Kemudian ada Almania dan juga Amerika, Faransa, ya Prancis, Almania, Jerman, Amerika, Ingilterra, Inggris dan juga Swisra, sebuatun papan tulis. Nah, Ingilterra, Inggris. Nah, dia ada semacam apa? Kalau Amerika ini dia sebenarnya negara dia ada apa namanya itu, seperti Al-Wilayatul Umamul Muttahidah, PBB, kemudian ada lagi namanya Asbania, 6 negara yang lain. Mungkin itu saya dulu di kosakata yang baru ini. Insyaallah kita akan masuk ke durusul lughah. Sudah habis. Kalian ada soal? Kalau zamannya Ustadz Yang mana? yang duduk rumah sakit mungkin, yang pisau. Belum ya, pos saya. Jadi al-mustasfa jamaknya pakai muannats salim, mustasfayat. Jadi ditambah mustasfayat. Jadi dipanjangkan alifnya ini, kemudian dikasih titik ya, mustasfayat. Karena asalnya itu ya, mustasfayat. Rumah sakit. Al-mustasfayatu. Nah, kemudian sikin seperti ini, sakakin ya. Nanti insya Allah akan saya pastikan lagi apakah benar dia sakakin. Nah. Atau bukan. Nah, kemudian mihrab. Mihrab jamaknya adalah maharib. Maharibun atau maharib. Mafatih. Miftahun, maharib. Miftahun, mafatih. Mihrabun, maharib. Maharibun. Maharibun. Nah, ini susah. Saburatun, pakai jamak muannats salim. Jadi muannats salim seperti yang saya sudah koreksi sebelumnya, kalau muannats salim bukan hanya untuk orang yang berakal saja. Perempuan muslimatun atau mukminatun,
Bisa juga pakai untuk kata benda. Saburatun. Nah, ini tidak bisa dijamak ya. Nama negara, jamaknya 6. Kali 1, 5. 6. Amin, tafadhal. Ustaz, yang terkait khalfa dengan amama tadi itu khusus untuk akhir kata benda ya? Atau bisa ke profesi juga? Gimana contohnya? Profesi? Enggak, apa kan? Itu kan keterangannya kan mengkasrokan harokat akhir kata benda setelahnya. Kalau misalnya profesi bisa nggak? Kayak guru misalnya kan? Amamal mudarisi bisa nggak? Atau gimana? Nah, bisa. Bukan hanya khusus kata benda saja ya. Profesi yang seperti kalau disebutkan itu isim namanya. Sebenarnya dia ini isim. Kata benda ini masih isim dan al-mudarrisu masih isim dalam istilah ilmu Arabnya seperti itu ya. Isim namanya. Kosakata. Nah, jadi afwan, bisa pakai khalfal mudarrisi atau amamal mudarrisi, bisa. Nah, atau amamal ustadi atau khalfal ustadi atau khalfal masjidi atau amamal masjidi, khalfal madrasati amamal madrasati. Nah. Ada soal akhar, apakah pertanyaan lainnya? Nah, jika tidak ada, cukupkan sampai sini dahulu. Alhamdulillah tadi mulanya on time ya. Insyaallah malam berikutnya seperti itu juga on time. Nah, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Insyaallah malam depan atau malam besok kita akan lanjutkan kembali di ad-darsu ats-tsamin ini, di Durusullah, di buku teman-teman semua. Kita akan kerjakan baca percakapannya, kemudian mengerjakan latihan tamarinnya, latihannya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Afwan, subhanallah wa iyyakum. Syukran.